Selamat sore jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur pada sore hari ini kita semua dapat berkumpul di gereja untuk merayakan perayaan Natal kita. Apa ada sukacita dalam Natal tahun ini? Amin, puji Tuhan. Saya mudah setiap kita dapat bangkit berdiri. Mari kita mengambil saat teduh untuk mempersiapkan diri kita di dalam ibadah perayaan Natal hari ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jemaat dipersilakan duduk. Pada malam kelahiran Yesus, malaikat turut bergembira dan membawakan kabar sukacita. Tarian malaikat, oh Holy. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh
kasih dalam Kristus, kita masuk dalam prosesi penyerahan ini sebagai simbol tanda penantian kita di tengah dunia yang gelap. Biarlah cahaya kecil ini mengingatkan kita akan Kristus yang datang menjadi terang besar di tengah kegelapan, yang menyelamatkan kita dari kebinasaan. Malam Kudus. Merindukan akan kedatangannya. Kita boleh semakin dilingkupi oleh damai
petak Natal boleh kita bagikan. Bukan hanya sekedar pemberian berupa hadiah ataupun ucapan selamat Natal yang kita bagikan, tetapi Yesus Kristus yang boleh kita ceritakan kepada orang lain, sehingga mereka pun dapat merasakan damai, kasih dan sukacita itu. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Kita berdoa supaya Tuhan boleh menyertai juga dalam rangkaian perayaan Natal pada sore hari ini. Dari awal sampai akhirnya, setiap kita yang sudah hadir, kita boleh sungguh-sungguh membawa hati kita dalam puji-pujian. Para pelayan Tuhan, Tuhan juga berkati, terlebih untuk hambanya yang boleh hadir di tengah-tengah kita, Bapak Pendeta Mulia yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita juga berdoa, Tuhan boleh pakai hambanya. Mari kita akan memulai akan ibadah perayaan Natal kita pada sore hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu menyertai ibadah kita dari awal sampai akhirnya. Amin. Jemaat, saya persilakan diri kembali. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota jauh yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan diberikannya di dalam parutan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Hanya di parutan tempat tidur. Yeah.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah malam dunia." Sejumlah besar malah tentara surga yang mengusyal, katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. paduan suara Getsemani, Heavenly Shalom Aleichem.
beribadah untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan padanya. Mari kita merenungkan kabar kelahiran Tuhan Yesus seperti yang disampaikan pertama kali pada para gembala Noel.
juga daya Allah. Yesus
saya beserta keluarga yang hari ini hadir, bukan ya, istri saya dan anak saya yang ketiga. Ingin bersama-sama mengucapkan selamat hari Natal, dan biarlah sekali lagi sukacita dan kemeriahan Natal akan menolong kita untuk menggapai tema ini, saudara ya, kelahirannya membawa. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, terima kasih sore hari ini Tuhan Engkau memberikan kesempatan kami mengingat hari sukacita ketika Tuhan hadir di dunia ini, mengingat betapa Engkau datang di tengah-tengah dunia yang kelam. Engkau datang membawa damai, Engkau datang membawa pengharapan baru. Dan biarlah ya Tuhan, sore hari ini Tuhan, ketika bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sekali lagi Tuhan, biarlah damai-Mu menyertai kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau menuntun kami ke jalan damai sejahtera itu, supaya kami boleh menjadi alat kebanggaan Tuhan, alat yang menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada dunia ini, dunia yang makin gelap Tuhan, dunia yang seringkali kacau, dunia yang seringkali terpecah belah. Izinkan kami Tuhan menghayati pesan Natal malam hari ini, supaya kami boleh menjadi pembawa damai Kristus di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuka firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-67 sampai dengan ayat yang ke-80. Lukas pasal 1 ayat yang ke-67 sampai dengan ayat yang ke-80. Kalau sudah mendapatkannya, saya mengajak kita membaca bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ke-67, Bapak Ibu Saudara sekalian 68, seterusnya bergantian sampai dengan ayat yang ke-80. Mari saya mulai. Sakaria ayatnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Silakan 1, 2, 3. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya ini. Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dan beribadah kepada-Nya tanpa ragu, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau padaku akan disebut nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan menurut iman untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian keselamatan berupa pengampunan dosa-dosa mereka. Untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Renungan saya pada sore hari ini terfokus pada ayat 78 dan 79. Saya bacakan dari Alkitab LAI terjemahan yang kedua. Demikian firman Tuhan, oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawan kita, untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki
kita ke jalan damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat teks yang tadi kita sudah baca, itu adalah nyanyian pujian Sakaria. Saudara tahu kisahnya, kenapa Sakaria bersukacita? Karena dia dengan istrinya Elizabeth lama sekali tidak punya anak, saudara. Sampai ketika mereka sudah tua, baru mereka memiliki anak. Dan ternyata anak itu adalah anak yang khusus, karena disebutkan akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan secara khusus dalam ayat yang ke-79 di sana dikatakan untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menarik sekali, saudara. Karena apa? Tema kita berbicara tentang kelahiran Tuhan itu membawa damai, ya. Dan ketika kita berbicara tentang damai, saudara, ada seorang teolog, penulis juga yang bernama George Elwood pernah mengatakan kata-kata yang penting ini: di mana ada kasih, di situ ada Tuhan. Di mana ada damai, di situ ada Tuhan. Jadi tema kita hari ini, saudara, damai itu hadir. Itu menunjukkan Allah hadir. Ketika Sang Firman itu Yesus Kristus datang ke dunia, itulah Dia membawa damai. Tetapi yang menarik, saudara, pendahulunya yaitu Yohanes Pembaptis disuruh Tuhan mempersiapkan jalan, dan itu adalah jalan damai sejahtera. Sudah yang kasih dalam Tuhan, ketika saya memikirkan hal ini, Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan damai sejahtera untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tetapi siapakah Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua? Saya dan saudara. Saya dan saudara adalah Yohanes Pembaptis yang hari ini hadir di tahun 2025. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus hadir. Di tahun inilah, seharusnya dari tahun lalu, tapi kalau belum, mari di tahun ini kita mempersiapkan jalan damai sejahtera. Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang Natal selalu diwarnai dengan kemeriahan, ya. Mulai tadi saudara perhatikan meriah sekali. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, di balik kemeriahan itu, saudaraku, ada sesuatu yang penting yang dihadirkan Tuhan di dalam pribadi, lepas pribadi, dan secara khusus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan damai. Kenapa, saudara? Saudara tahu tempat pelayanan Yohanes Pembaptis di mana? Di mana? Ayat 80 mengatakan ia tinggal di padang gurun. Tempat pelayanan Yohanes Pembaptis itu di padang gurun, saudara. Tempat yang sepi. Tetapi dia harus menyampaikan kabar damai. Disitulah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita hari ini Yohanes Pembaptis abad 21, saudara, diminta Tuhan untuk juga membawa damai. Tidak selalu di tempat-tempat yang mulia, tidak selalu di tempat-tempat yang menyenangkan, tetapi mungkin di padang gurun, tempat yang sepi, tapi itu tempat yang penting. Kenapa, saudara? Kalau saudara pernah belajar, pasti sedikit ingat biologi, saudara ya.
Saudara mengingat ini, ya, bahwa manusia itu terjadi karena sel laki-laki sperma itu bertemu dengan sel telur. Sel laki-laki itu banyak, jutaan. Tetapi hanya satu yang duluan yang bertemu dengan sel telur itu, dan itulah jadilah saya dan saudara. Betul ya? Artinya apa, saudaraku? Sebenarnya kita manusia diciptakan dari semula untuk memenangkan pertempuran. Karena yang lain mati. Kita ini yang hidup, yang eksis. Jadi apa yang kita sekarang? Kita sebenarnya dikehendaki Tuhan untuk menjadi apa? Pemenang. Masalahnya, saudara yang kasih dalam Tuhan, di Mazmur 23 ayat kelima, ayat yang kita kenal, kata-katanya menarik. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Pak, kalau bisa itu lawan itu dihapus, Pak. Baru saya bisa makan dengan nyaman, damai sejahtera. Benar ya, saudara? Saudara bisa makan nyaman, makanannya enak, saudara mahal enak. Tapi di depan saudara adalah orang yang bahasa Jawanya itu gregetno. Orang yang pernah menyakiti hati saudara. Saudara bisa makan enak, susah. Tetapi Mazmur 23 ayat 5 mengatakan itu, saudara. Tuhan sediakan berlimpah-limpah, tetapi kau harus makan di depan lawan. Itulah takdir kita, saudaraku. Kita ditakdirkan untuk menjadi pemenang, kita ditakdirkan untuk memenangkan pertempuran, tetapi juga kita ditakdirkan bahwa lawan kita yang masih ada di depan kita. Dan saudara tahu yang sedang saya maksudkan hari ini. Saya tidak membawa saudara untuk angkat senjata dan perang sungguhan, saudara. Tetapi ada peperangan jenis lain, saudara, yang harus kita menangkan. Supaya apa? Supaya damai yang sejati itu hadir di dalam kita. Saudara, kita ada di dalam dunia sekeliling kita, keadaan sekeliling kita yang banyak masalahnya. Kok tambah hari, kok tambah banyak ya? Kenapa Tuhan tidak buat sedikit? Ada banyak musuh, ada banyak orang-orang, ada banyak masalah di sekitar kita. Tuhan tidak mengurangi itu, saudara. Tetapi justru itulah Tuhan menghadirkan perang itu. Tuhan menghadirkan kita untuk menjadi pembawa damai bagi mereka. Apakah saudara siap? Mari kita lihat, saudara, peperangan jenis apakah yang harus kita menangkan. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama, ketika disebutkan Yohanes Pembaptis itu disebutkan akan menjadi nabi Tuhan, nabi Allah yang maha tinggi, akan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dia harus memenangkan peperangan yang pertama, soal kasih sayang ilahi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih sayang dunia ini berbeda, saudara. Betul. Mari kita lihat dulu sebelum saya akan bandingkan, saudara. Mari kita lihat dulu kasih sayang ilahi kayak apa. Kata kasih sayang yang disebutkan seperti ini, saudara, sebenarnya memakai satu kata. Saya perhatikan baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru sama. Kata itu susah sebenarnya diterjemahkan. Tetapi sangat beruntung kita orang Jawa, ya, tadi tinggal di bahasa Jawa, di daerah Jawa, ya. Karena apa? Ada satu ungkapan yang mungkin bisa menggambarkan itu. Istilah sak jeroani.
Ya, jadi kasih sayang Allah itu digambarkan seseorang yang mengasihi sak jeroane, Pak. Artinya apa? Semua yang dimiliki, semua eksistensi dirinya hadir di situ, diberikan. Itulah gambaran yang sering kita sebutkan, gambaran seorang ibu kepada anaknya. Ya. Jadi banyak ibu-ibu saya ingat pada waktu dulu anak-anak masih kecil, mungkin hidup susah, saudara. Suatu hari saudara beli ayam goreng, itu saudara. Anaknya berapa? 8. 4 mungkin saudara. Ibu-ibu dapat apa, saudara? Beruntung. Kembarannya apa, saudara? Ceker, saudara ya. Kembarannya lagi apa? Kepala, saudara ya. Dada paha dikasih anak-anak, saudara. Karena apa? Seorang ibu secara natural memiliki hati untuk berkorban, memberikan sak jeroane demi anaknya bisa hidup, bisa tambah bertumbuh besar, bisa sekolah baik dan seterusnya, saudara ya. Itulah gambaran kasih Allah, saudara. Tetapi saudara itu masih separuh, saudara. Karena Allah yang sempurna itu digambarkan memiliki kasih seorang ibu, tetapi juga kasih seorang ayah. Kasih seorang ayah itu apa, saudara? Mungkin bukan berkenaan dengan hal-hal itu, tetapi ketika seorang ayah berkata kepada anaknya, saya percaya kepada kamu. Kamu bisa melakukan itu. Jangan takut anakku, maju. Karena itu saudara yang kasihan Tuhan, kalau ada ayah-ayah di tempat ini, jangan pernah berkata kepada anak saudara, gitu ayah iso. Gitu ya, ini gampang loh, kamu gak bisa, saudara gak bisa, ini gak bisa, ini gak bisa. Hati-hati saudara sudah menyakiti hati anak. Tetapi kasih sayang ilahi itu, saudaraku, menunjukkan betapa Tuhan mengasihi saya dan saudara dengan seluruh kesempurnaannya, saudara. Tetapi apa yang terjadi dalam dunia kita, ini peperangan kita yang saya maksudkan, saudara. Kita sehari ini berhadapan dengan gambaran kasih yang kelihatannya, saudara, wow, tetapi ujungnya seringkali menyedihkan. Ini salah satu. Seorang gadis berusia 19 tahun suatu hari pamit ke orang tuanya, maaf saya mau ke Medan. Ternyata dia tidak ke Medan, dia ke Jakarta, kemudian dia ke Kamboja. Loh, kok sampai Kamboja? Untuk menemui, tidak tahu apakah layak disebut pacar. Yang ironisnya, namanya juga mungkin salah, tapi mungkin maksudnya baik, tapi salah. Mamanya yang kenalkan anaknya perempuan ini dipacarnya melalui Zoom gitu, saudara, kok media sosial. Anaknya kepincut, saudara, saya tidak tahu lah apa gitu, saudara, hati-hati, saudara. Akhirnya dia bertemu dengan pacarnya. Oh, saudara, ini bukan peristiwa penyanderaan, bukan. Ya memang senang, ya makan kumpul bareng, saudara. Dan si wanita ini, si putri ini setiap kali kalau telepon sama mamanya, dia menggambarkan dia masih ada di Indonesia. Mamanya tidak pernah tahu dia ada di Kamboja. Gila ya, saudara. Bisa seperti itu. Singkat kata, saudaraku, satu kali dia sakit dan mungkin uangnya tidak terlalu cukup. Dia minum sejenis paracetamol, saudara, anti nyeri itu, saudara, dia sakit. Dosisnya banyak, saudara. Sehingga akhirnya dia
tepar, di ICU. Pacarnya nih kalau kabur, akhirnya kalau nggak bisa apa-apa lagi, akhirnya pacarnya telepon ke mamanya, telepon Polan, waktu mamanya lihat anaknya sudah tidak berdaya di ICU. Dan yang lebih tragis, anak ini meninggal. Bagaimana dia bacanya? Sempat diperiksa polisi, tapi karena benar-benar bukan peristiwa pembunuhan, dia sudah dibebaskan. Kemana? Ya hilang. Dan hubungan apa? Setelah proses yang cukup rumit karena melibatkan negara, akhirnya bisa dibawa pulang. Anak 19 tahun pergi pulang tinggal nama. Kenapa? Ceritanya belum jelas, tapi pasti ada masalah keluarga. Tidak ada trust dari anak kepada orang tuanya sehingga harus berbohong. Saudara yang kasih dalam nilai saya sebut peperangan, saudaraku. Kalau di sini ada anak-anak muda, saya ingatkan saudara, sejelek-jeleknya orang tuamu tidak ingin mencelakakan saudara. Kecuali kalau orang tuanya begini, ya. Ya. Hai orang tua, kasihi anak-anakmu dengan sebaik-baiknya. Saya tahu zaman kita berbeda dengan zaman sekarang, saudara, anak-anak zaman sekarang, saudara. Dulu kita dimarahin orang tua kita, kadang-kadang dipukul, ya kita tetap patuh, saudara ya. Anak sekarang sudah digitukan, saudara. Saya sebutkan kata-kata kasar sedikit, saudara. Wah, dia bisa menjadi orang yang tertutup, tidak mau cerita, tidak mau ngomong. Dan bahayanya seperti kasus ini, dia merencanakan sesuatu yang ternyata sungguh tragis. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah peperangan kita. Peperangan Sang Yohanes Pembaptis untuk membawa damai. Bagaimana caranya? Berikan kasih sayang ilahi. Kau sudah dapatkan itu dari Tuhan. Setiap minggu kan kasih wis. Ngomong kasih benar pasti saudara ya. Tetapi kau sudah dapatkan, mari kita wujudkan. Natal menyebutkan kita menerima kasih Allah itu. Mari kita nyatakan. Tidak usah jauh-jauh dulu saudaraku, kepada orang-orang yang terdekat di antara kita, kepada teman-teman saudara. Kalau saudara ketemu teman-teman yang unik, jangan dibully saudaraku. Karena biasanya teman yang unik, biasanya punya kemampuan-kemampuan khusus yang bahkan saudara tidak punya. Nyatakan, berikan, wujudkan itu kasih ilahi di tengah-tengah komunitas kita. Yang pertama, saudara. Yang kedua, terang surga. Sekali lagi ini peperangan kita, saudaraku. Kenapa, saudara? Gambaran dunia ini seakan-akan gambaran yang terang, tetapi sesungguhnya gambaran yang gelap, makin gelap. Karena itu sudah dituliskan jauh-jauh hari di dalam Lukas 1 ayat 78 dan 79 tadi, saudara, khususnya 79. Yohanes Pembaptis disuruh mempersiapkan jalan untuk apa? Untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan. Yang pertama ke kiri, ya. Sengaja gambarnya betul-betul gelap, cuma kayak mohon ini. Itulah gambaran dunia zaman sekarang. Zaman sekarang ini zaman yang melek teknologi, zaman yang kita sepertinya bisa semuanya, apa-apa kita tinggal pencet Google, sekarang lagi kita pencet AI bermacam-macam, kita seolah-olah tahu semuanya. Apa saja yang saudara tahu tinggal pencet
hari-hari ini yang merasa kesepian. Bahkan kadang-kadang sudah gereja meriah, ternyata orang Kristen kok begitu. Saya tidak bisa ngomong dengan enak, bahkan di kelompok kecil. Kenapa saudara? Sharing sedikit di kelompok kecil besok sudah jadi warta dunia dalam berita. Ada banyak orang yang merasa kesepian hari-hari ini, saudaraku. Tugas kita berikan terang pada mereka. Berikan terang. Sudah tidak mudah itu, saudara. Menolong orang yang dalam kegelapan, saudara, itu tidak mudah, saudara. Saudara, kalau mungkin pernah berhadapan dengan orang-orang tertentu yang mengalami sedikit masalah, saudara. Masalah kejiwaan, tidak ngomong sampai gila, gila susah, saudara. Masalah kejiwaan, saudara. Stres itu. Untuk balikkan itu, saudara, susah loh, saudara. Kita harus sabar. Kita harus berkali-kali mungkin menolong mereka, mengarahkan mereka. Tapi ya itulah saudara tugas kita. Untuk itulah saya dan saudara dipanggil. Untuk itulah saya dan saudara, saya sering katakan, masih hidup di tahun 2025. Kita ini adalah survivor COVID-19, saudara ya, menyintas COVID-19. Tapi saudara harus bertanya, kok masih urip aku? Kok masih hidup? Karena Tuhan masih punya tugas untuk kita, untuk menjadi pembawa terang. Saudara, yang kedua, bagian yang kedua di situ dikatakan, bukan hanya untuk mereka yang tinggal dalam kegelapan, tetapi juga mereka yang dalam naungan maut. Bahasa dalam naungan maut ini sebenarnya sama dengan Mazmur 23 ayat yang 4. Ada dalam bayang-bayang maut. Krisis sederhananya hampir mati. Kira-kira begitu, saudara. Contoh yang sederhana kalau mau gambarkan itu, meskipun ini film, saudara, film 2012. Pembuatan tentang kiamat yang memang tidak tergenapi. Kita masih hidup 2025, saudara. Tapi dalam film itu sudah digambarkan bagaimana ada beberapa kelompok orang yang nyaris mati. Ya, sudah boleh lihat lagi, saya kira banyak sudah lihat. Dan saudara, orang yang seperti itu, saudara, mengalami pentingnya hidup. Betul ya? Kalau kita seperti dikasih nafas kedua, saudara. Kalau kita mungkin pernah sekar, tapi kemudian dikasih kesempatan kedua, kita baru mengerti berarti hidup. Sudah kepada orang-orang seperti ini pun, saudara, kita dipanggil untuk mengatakan kepada mereka, kau dikasih kesempatan, ayo gunakan dengan sebaik-baiknya. Ayo bersama-sama saya dan yang lain untuk menyatakan terang ini. Sudah dikasih Tuhan, inilah kita, saudaraku, dan inilah peperangan kita, saudaraku. Sekali lagi karena kita berhadapan dengan dunia yang sepertinya kasih terang, tetapi justru menyesatkan. Ketiga, terakhir, kuasa dari tempat maha tinggi, maha tinggi. Sudah kasih Tuhan yang ketiga ini juga penting, saudara, karena disebutkan di sana surya pagi dari tempat yang tinggi. Kata tempat tinggi ini cukup menarik, saudara. Kenapa? Ini merupakan ungkapan khusus tempat tinggi yang di dalam bahasa Perjanjian Lama itu sebenarnya diungkapkan untuk menunjukkan mereka yang menyembah sesuatu yang di tempat tinggi, yaitu berhala. Nah, di sini Lukas memakai kata itu bukan untuk menyebut kepada berhala itu, untuk menyebutkan sesuatu yang lebih di atas segala-galanya. Nah, itu ada sebutnya, disebutkan Nabi Allah yang maha tinggi, the most high, Allah yang lebih tinggi dari itu.
Jadi ketika disebutkan tempat tinggi itu, bukan penyembahan berhala, tapi penyembahan kepada Allah yang benar. Nah, ini kembali sudah ke peranan kita, menyembah Allah yang benar. Kita melihat orang Majus, kita melihat para gembala, kita melihat tokoh-tokoh Natal memutuskan untuk menyembah Allah yang benar. Perhatikan, meskipun yang dilihat adalah bayi, bayi. Ini sesuatu yang penting, penyembahan kepada Allah yang benar, saudaraku, bukan untuk kita mendapatkan sesuatu. Perhatikan ya, saudara. Karena apa yang bisa diharapkan dengan bayi, saudara? Kita menyembah Allah karena Dia adalah Allah. Mungkin waktu itu masih bentuknya bayi Yesus. Tetapi kita tahu di balik itu, sesuai dengan nubuatan Tuhan, bayi itu akan menjadi, tadi itu nubuatannya, Yesaya 59 ayat 5, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Percaya kepada Tuhan, saudara, akan menunjukkan kepada kita penundukan diri yang betul. Nah, tapi yang kedua, saudara, saya ingin menekankan sesuatu. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, memang Tuhan memberikan kekuasaan tertentu dalam hidupmu. Ada otoritas tertentu dalam hidupmu. Bahkan John Maxwell, seorang tokoh kepemimpinan, berkata seperti ini: setiap orang itu adalah pemimpin. Kenapa? Kepemimpinan itu bicara soal pengaruh, dan setiap orang itu sebenarnya mempengaruhi orang lain. Saya selalu kasih contoh yang sangat sederhana. Hari ini kita kebaktian jam 4, itu sudah ya. Natalan pasti datang tadi pagi. Banyak yang sudah datang duluan karena ya, persiapan, dan saudara. Bayangkanlah, saudara, kalau pendeta Lisa sudah mengatakan jam 3 harus kumpul atau setengah 4, ya, ternyata jam 3 setengah 4 ada orang yang datang. Jam 4 pun pintu gereja belum dibuka, saudara. Terus kemudian jemaat datang, nah ini apa kok itu belum dibuka? Saya ternyata mundur 1 jam, jam 5 baru buka. Saya tanya kepada saudara, biasanya minggu depan kebaktian jam berapa nggak sih? Jam 4 sore, berarti tetap jam 4 sore ya. Nah, ini Natalan saja terlambat 1 jam. Saya tanya kepada saudara, minggu depan saudara datang jam berapa? Jam 6 ya. Artinya apa, saudara? Sederhana sekali, saudara. Setiap orang itu memberikan pengaruh, dan itulah sebenarnya kepemimpinan. Jadi sebenarnya bahkan kehadiran kita itu mempengaruhi orang lain, saudara. Itulah konsep kepemimpinan. Dan ketika kita Tuhan kasih tugas, saya tadi katakan saya dan saudara adalah Yohanes Pembaptis untuk zaman ini. Saudara dikasih kekuasaan oleh Tuhan, otoritas tertentu, saudara. Semua itu, saudara. Tetapi inilah poinnya. Lakukanlah dengan baik. Pimpinlah orang lain dengan integritas, dengan cara yang baik, bukan takkan, bukan menghancurkan, dan seterusnya. Banyak terjadi seperti itu, saudaraku. Dulu orang biasa, saudaraku, ketika mulai dapat kedudukan macam-macam, termasuk di gereja, maafkan saya harus katakan, semoga tidak ada di sini. Mulai, saudara, aku ini lumayan loh, kalau kuasa sedikit. Kemudian, wah, caranya saudara. Saudara begini, saudara. Dia kasih peraturan,
Orang lain tidak lakukan, tidak salah, satu lain sedikit. Kemudian terus, kamu harus ikut saya pemimpin. Waduh saudara, tidak ada cara yang lebih baik untuk mengatakan, ayo harus ikut yang seperti ini ya. Nanti tidak seperti ini, nanti kacau semua. Daripada saya pemimpin. Hati-hati. Tetapi saya katakan kita diberi otoritas, kita diberi kekuasaan oleh Tuhan. Kenapa? Kita yang akan mengarahkan orang itu, saudaraku. Ada orang-orang tertentu, saudara, mungkin orang lain dekat dalam hidup saudara, mungkin itu anak saudara, mungkin orang tua saudara, yang masa depannya, masa depan kekekalannya, saudara, salah satunya. Kita tidak bicara anugerah Tuhan yang semua itu anugerah Tuhan. Tetapi salah satunya mungkin terletak di tangan kita. Karena dia melihat kita. Dia melihat bagaimana kita mengajak mereka, bagaimana kita berbicara pada mereka, bagaimana sikap hidup kita. Jangan sampai kata-kata ini keluar dari orang-orang di dekat kita, mungkin keluarga kita, anak kita, mungkin orang tua kita yang ngomong begini. Katanya wong Kristen tiap minggu yang gereja, semua ngerti sudah ya? Nanti sudah lanjutkan sendiri. Kok begitu hidupnya? Waduh, berarti kita tidak menjadi berkat. Kita mengabaikan otoritas yang Tuhan berikan untuk mengarahkan orang menuju jalan kebenaran, jalan damai sejahtera ini. Kita menggunakan ini. Semoga itu tidak terjadi. Sebaliknya, saya mengajak saya dan saudara untuk menggunakan apa yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali itu dimulai dengan langkah yang sangat sederhana, seperti yang ditunjukkan video berikut ini. Ini akan menjadi penutup kepada saya. Silakan bisa diputarkan videonya. Di file yang tersebut. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will play. One day, one day, one day, one
melihat pesannya, saudara. Inilah Sang Yohanes Pembaptis, ya saudara. Seorang buruh bangunan, saudara, yang ketika melakukan mungkin hanya digerakkan oleh belas kasihan seorang anak kecil, anak muda yang jatuh, ya tolong. Tapi ketika itu dilakukan, menggerakkan hati, menelurkan lagi kebaikan, menelurkan kebaikan, menelurkan kebaikan dan kebaikan terus. Sampai akhirnya satu saat kembali. Sudah itu yang terjadi dalam hidup kita. Kita lah Sang Yohanes Pembaptis itu. Mungkin kita ada di padang gurun, orang lain tidak peduli. Ya katakanlah kasih Allah. Terangilah dengan terang surga ini. Layanilah dengan kuasa dari tempat yang mati. Lakukan segala yang terbaik untuk orang-orang di sekitar. Dan kau akan melihat satu saat kebaikan itu menambah dan jalan damai sejahtera sungguh baik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih. Hari ini bersama dengan satu dan berdoa. Persilakan dari Rahasia dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan pada sore hari ini. Setiap kami Tuhan yang sudah merasakan ataupun mengalami damai itu, biarlah kami juga boleh menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini, ya Tuhan. Terkadang mungkin kami bisa saja mengalami kesulitan karena tantangan dunia ini. Tapi biarlah setiap kami Tuhan tetap ingat bahwa Yesus sudah lahir bagi kami. Dan kami mau hidup terus dalam damai-Mu dan juga boleh membawa damai itu bagi sekitar kami, ya Tuhan. Menyatakan kasih sayang-Mu, ya Tuhan. Menyatakan terang yang sudah bersinar dalam hidup kami. Kami mohon supaya Tuhan boleh terus memimpin dan menolong kami. Ketika kami nanti akan memasuki tahun 2026 juga, kami tetap percaya kami semuanya Tuhan ada dalam damai Kristus. Kami tidak tahu akan hari esok. Yang kami tahu adalah Engkau memegang hari esok. Engkau ada bersama kami. Dan damai-Mu akan selalu tinggal dalam hidup kami. Maka biarlah kami boleh terus Tuhan untuk juga tetap setia kepada Engkau. Dan juga boleh terus membagikan damai itu kepada sesama kami. Terima kasih firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Kiranya Roh Kudus boleh terus memimpin kami. Supaya firman Tuhan tidak hanya kami dengar, tapi sungguh kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur di Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Eros
kesempatan yang indah di mana kita dapat menjadi berkat bagi semua orang. Saat ini kita berikan kesempatan untuk menyalurkan berkat-berkatnya. Kita akan memberikan suatu persembahan yang terindah yang dapat kita lakukan. Dan kita akan pujikan, berikan Dia lahir untuk kami. Mampukan kami anak-anak-Mu ya Tuhan untuk saling menjadi berkat. Di saat ini kami boleh menjadi berkat bagi gereja melalui persembahan-persembahan yang telah kami berikan, yang sementara itu semuanya berasal dari berkat-berkat yang Kau curahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan anugerah yang terindah. Engkau telah lahir buat kami semuanya, dan Kau telah menjadikan kami anak-anak-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kiranya Kau berkati persembahan kami. Amin. Masih semangat? Masih. Mari kita sambut layanan kita Tuhan ini. Puji nama Tuhan, kita pujikan Dia pusat hidup. Amin.
Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya pada perayaan Natal di gereja kita. Terima kasih juga kepada yang mereka mulia beserta ibu dan putranya atas kehadirannya, dan untuk semua rekan dan pengetahuan yang telah memeriahkan acara kita sore hari ini. Kami akan membacakan persembahan ibadah umum tanggal 14 November dan dari jemaat pagi hari 26 orang, sore hari 44 orang, dan kelas umum pagi Rp770.000, kelas umum sore Rp1.357.000, sedangkan kelas mobil pagi hari Rp372.000, untuk sore harinya Rp619.000. Perpuluhan kami terima dari TF Rp200.000, FBGYI Rp1.500.000, Jamaah Rp100.000, dan dari ITS Rp2.500.000. Kami juga menerima persembahan Natal dari TPR Rp100.000, TF Rp200.000, SAN Rp200.000, PIS Rp300.000, IS Rp500.000, ASO Rp500.000, dan keluarga Darwanto Rp500.000. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami terima. Tuhan Yesus memberkati. Akan disampaikan beberapa waktu bagian anak sudah bisa selenggarakan tadi pagi pukul 9 pagi. Kemudian kami juga mengundang kehadiran jemaat dalam kebaktian Natal hari Kamis 25 Desember pukul 7 pagi, dan kebaktian tutup tahun hari Rabu 31 Desember pukul 6 petang. Persekutuan Remaja Pemuda hari Sabtu 27 Desember diliburkan. Kemudian ada pengundangan perayaan Natal pada Desember hari Kamis 25 Desember pukul 17. Kami persilakan kepada jemaat dapat mengatur sendiri keberangkatannya karena kapasitas mobil gereja hanya 8 orang. Pelaksanaan Natal tema Kejember 27 Desember pukul 4 sore sampai 8 malam bertempat di gedung Balai Serbaguna di Nusantara nomor 2 Kaliwates Jember. Bagi jemaat yang akan ikut mohon memberitahukan kepada Indonesia karena juga kehadiran akan dilaporkan pada panitia. Kedatangan terakhir hari ini dengan dress code pakaian adat Nusantara. Untuk transportasi dimohon jemaat mengatur sendiri keberangkatannya. Pengalaman dan misi untuk bantuan bencana di Aceh, Semeru dan Sumatera Utara serta Sumatera Barat dibuka sampai 31 Januari 2026. Jemaat dapat memasukkan persembahan di kotak penggalangan dana yang sudah tersedia atau mentransfer ke rekening Sinodal GKT. Untuk pengasalan ibadah umum minggu depan 28 Desember pagi hari berkorban dan Pulau Sebagai Kamusim Mapung, Sinar Yosafat dan Wisnoto, keluarga penentua Susuki, penyambutan maupun penentuan Kebumiati dan doa persembahan Wisnoto. Sedangkan sore harinya pengkhotbah dari Pulau Sebagai Kamusim Mapung, Sinar Yosafat dan Setia, keluarga penentua Susuki, penyambutan Monovita, doa persembahan Wisnoto. Sedangkan tema khotbah untuk kebaktian Natal Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sedangkan tema khotbah di depan selamat tinggal tahun yang lama. Sekian warta yang boleh kami sampaikan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.
kasih kepada Bapak Pendeta Kubul yang sudah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau sudah hadir dan datang ke dunia ini untuk memberikan damai kepada manusia, kepada kami semua. Dan biarlah ya Tuhan malam hari ini kami yang sudah menerima damai itu sungguh boleh memancarkan damai kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kami, kepada mereka yang Tuhan juga kasih, supaya mereka juga boleh diberkati. Dan akhirnya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah yang sempurna, anugerah keselamatan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan kuasa dari Allah Terus, memampukan kita semua untuk menjadi pembawa damai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibadah perayaan Natal kita pada tahun ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal.